Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Saya berikan kesempatan kepada Pak Hashim untuk menjawab tadi pertanyaan dari Pak Hadar soal PKPU, betul ya? Masih digodok sampai saat Jadi ini. kalau untuk peraturan KPU tahapan kan sudah relatif selesai ya, draftnya. Cuman kemudian yang masih ada satu topik yang kemudian soal logistik dan kampanye, durasi waktunya itu. Bagi KPU, misalkan begini, pengalaman 2019, coblosannya kan April ya. Penetapan DCT, daftar calon tetap itu September, 20 September. Itu sekitar 7 bulan durasinya. Nah kalau kemudian katakanlah partai-partai dan pemerintah mengusulkan agar kampanye durasinya pendek, ini kan sebetulnya antara kampanye dengan pengadaan dan distribusi logistik sebenarnya nggak ada kaitannya. Cuman titik temunya itu awalnya di penetapan daftar calon tetap. KPU baru bisa naik cetak katakanlah, itu kalau sudah ada calon tetap. Karena sebagai konsekuensi sistem proporsional daftar calon terbuka, surat suara, formulir ada nama-nama calon ya. Harus melalui DCT dulu. Kemudian yang namanya kampanye menurut undang-undang itu dimulai H+3 setelah penetapan DCT. Nah itulah yang kemudian jadi problem itu di situ. Nah kalau misalkan mau kampanyenya katakanlah mau diperpendek, ini kan ada konsekuensi kemudian pengadaan dan distribusi logistik juga diperpendek. Misalkan dengan 120 hari itu kan 4 bulan ya. Itu kalau coblosannya Februari maka DCT-nya Oktober. Mari kita bayangkan kalau dibandingkan 2019 yang durasinya 7 bulan aja, ini desain surat suara kita ya dengan dapil yang tetap, desainnya itu ada 2.593 desain karena dapilnya segitu banyaknya, sehingga kita harus hati-hati betul untuk mendapatkan kualitas surat suara, kualitas formulir dicetak itu yang berkualitas. Nah kalau misalkan katakanlah durasinya tetap 7 bulan, coblosannya Februari, maka DCT-nya adalah Juli. Tanggal 20 Juli 2023 ya. Nah kemudian maka 3 hari kemudian kampanye, kalau katakanlah supaya kampanye nggak potensi ada kekerasan misalkan, itu kita bermainnya di level metode apa yang mau kita gunakan. Nah kalau semuanya boleh Zoom dan kemudian tatap muka itu hanya 21 hari terakhir misalkan, atau 60 hari terakhir misalkan, kan bisa kita atur kayak gitu. Itu bisa diatur di PKPU? Sangat mungkin bisa diatur, sehingga topik ini kan mencari titik temu bahwa penyediaan logistik aman. Ini yang masih menjadi dinamika kenapa PKPU belum yang PKPU tahapan. Kalau yang PKPU pendaftaran partai politik itu sebenarnya sudah selesai, uji publik sudah selesai, tinggal kemudian kita kirim ke. Kenapa belum disahkan? Belum gini Mbak, belum kita kirim ke sana karena apa? KPU-nya baru, anggota KPU ini harus mempelajari dulu. Ya? Yang ngedraft, yang menyiapkan kan KPU periode kemarin. Periode sebelumnya. Betul, ya? Bahwa saya ada di situ ya, tapi KPU baru kan yang akan menjalankan harus membaca dulu, mereview, walaupun di antara teman-teman ada yang dari KPU daerah, ada yang Bawaslu, pasti ngikutin. Tapi kan pengen konsen betul, dicek satu-satu karena apa? Nanti yang akan melaksanakan KPU yang periode saat ini. Tanggung jawab, responsibility di KPU yang ini. Banyak sekali aspek dinamika yang terjadi. Makanya kan kita harus meriksa misalkan, oh ini normanya begini, cara berpikirnya begini, maka konsekuensi formulirnya begini ya. Itu kan harus kita pelajari. Harus diperhitungkan dengan matang. Betul. Gitu ya. Kalau misalkan KPU baru ditanya Mas Yusuf, ditanya Mas Geri, Mas formulirnya kayak apa? Aduh, saya belum melihat, kan repot. Ini yang saya maksud ada penyesuaian dulu bagi KPU baru untuk draft yang sudah disiapkan oleh KPU periode sebelumnya. Dan tengah dikerjakan. Betul. Saya mau pindah ke poin lain dulu, soal tadi syaratnya kan berat sekali dari segi angka-angka saja. Kemudian kalau kita konversi berarti ini kan butuh biaya nih, punya kantor ya nggak? Tentu mengumpulkan data-data dari kader nanti hal-hal logistik terkait dengan logistik lainnya. Ini kan berarti butuh dana besar sekali dong. Kalau ditanya sama rakyat nih yang calon mau memilih partai-partai ini supaya secara terbuka gitu bilang dari mana dananya, Mas Geri? Baik, jadi sebetulnya dalam membentuk sebuah partai politik itu memang gampang-gampang susah ya. Tapi gampang karena kita sudah membuktikan dan sekarang kita sudah hampir gampang susah apa susah gampang. kita tempatkan susah selalu di belakang karena kita manusia jadi susah selalu di belakang. Gampang karena begini, seperti yang tadi saya sampaikan, Partai Kebangkitan Nusantara ini kita baru 6 bulan. Dan dalam 6 bulan ini kan tentu proses untuk membentuk seluruh Indonesia, mungkin sebagian orang akan berpikir agak impossible kan, wah ini cuma setengah tahun kan, tapi sekarang kita sudah selesai ya.
provinsi sudah selesai 34, kabupaten kota juga sudah almost 80%. 80% itu wajar dalam posisi 6 bulan ya. Mungkin kalau yang lain bisa berapa tahun ya, tentu sudah 100% ya. Dan di kecamatan pun kita sudah 1.000 lebih. Ya. Itu yang saya bilang gampang. Kenapa? Sebetulnya tidak selamanya semua hal kita harus melihat materi sebagai dasar. Ada juga hal-hal lain yang membuat akhirnya banyak tertarik untuk bergabung. Misalnya tokoh ya. Tokoh itu sangat mempengaruhi. Seperti yang tadi sampaikan Kalau di Pak PKN Ketua, tokoh yang sangat mempengaruhi siapa? ya kita kan ada punya beberapa teman, Pak Ketua Umum, Pak Gede Pasek ya, dan mungkin juga di publik juga tahu bahwa kami semua adalah loyalis Mas Anas Urbaningrum. Tentu semua itu bagian dari pemahaman publik melihat ketertarikan seperti apa terhadap Partai Kebangkitan Nusantara. Selain itu juga kita punya konsep jelas tentang Nusantara. Apa itu? Ya tentu kebangkitan Partai Kebangkitan Nusantara itu bisa kelihatan ya. Beberapa waktu terakhir kita lihat banyak sekali konflik dan hal yang dimana membuat perpecahan di Indonesia. Dan kami menilai bahwa dengan mengembalikan Nusantara itu membuat kita kembali bersatu. Dan itu konsep-konsep yang mungkin sebagian elemen masyarakat yang sebelumnya tidak terlalu tertarik dengan politik, mereka mulai tertarik. Nah, itu harapan dari PKN ya? Iya, dan sebetulnya bukan harapan karena sudah dibuktikan beberapa daerah bahkan banyak yang meminta untuk menjadi pimpinan di sana. Jadi saya melihat bahwa tidak selamanya semua kekuatan materi itu mampu untuk membuat ketertarikan. Mereka berarti sebagian besar Anda mengklaim itu adalah sukarela, secara sukarela. Betul, dan itu fakta. Kesepahaman dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam betul, PKN karena saya sendiri. pastikan dalam 6 bulan terakhir kita membentuk partai ini tidak pernah kita, saya nggak tahu ya, tapi sejauh yang saya lihat pengalaman saya, 34 provinsi ini semua dengan sukarela. Kita tidak memberikan dana, kita tidak memberikan fasilitas, dan mereka gotong royong. Gitu. Dan itu terjadi sampai sekarang. Perindo terjadi gitu juga nggak, Pak Yusuf? Ya saya cuma mau bilang bahwa syarat verifikasi ini adalah syarat pendirian partai terberat seluruh dunia ya. Dibanding dengan negara lain maksudnya? Dengan negara Indonesia lain. ini ya? Ini sebenarnya pesannya adalah dilarang partai baru ada, ya kan? Anda membaca gestur demikian? Ya, membaca gestur itu, tapi ini kan bukan kesalahan KPU karena KPU hanya menjalankan yang membuat undang-undang ya, yang sedang ada di parlemen pusat. Ya, tapi karena ada di ruang demokratis, maka tidak bisa dihambat keinginan rakyat untuk mengekspresikan aspirasi politik melalui partai politik, dan lahirlah partai baru, termasuk Perindo yang baru 1 kali ikut pemilu. Karena syaratnya berat, ya pasti butuh dana besar ya, dan itu nggak bisa kita bilang murah, itu mahal karena kantor di seluruh pengurus kabupaten kota itu kan harus sampai pemilu selesai syaratnya di undang-undang gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nyewa hari ini paling nggak 2 tahun disewa, ya kan, sampai pemilu selesai kali sekian ratus kabupaten kota. Belum lagi 30 bulan, Mas. Ya, belum lagi provinsinya. Belum lagi logistik-logistik lain ya. Belum lagi memang ada problem ya. Demokrasi kita ini hadir kan di saat kemiskinan juga belum selesai, bahkan masih banyak apalagi dengan pandemi. Itu problem partai baru pasti juga merasakan, kita merasakan. Orang di bawah itu ketika diajak untuk menjadi anggota partai politik, dia bilang wani piro, Mas, ya kan? Itu masih ada dong itu fakta, dan itu kesulitan tersendiri yang dihadapi oleh partai-partai baru ya. Tapi ya itu di situ seninya, ya kan? Di situlah itu dinamika seninya, demokrasi ya, kita. kan? Anda mau menyebut demikian? Ya, menghadapi konstituen yang seperti itu, masyarakat seperti itu, ya kita juga bersabar harus menjelaskan bahwa ya ini soal masa depan kalian juga, ya kan, bahwa kalau harga naik ya itu ada hubungannya dengan politik, dan itu tugasnya partai politik untuk mengoreksi pemerintah yang melakukan itu. Maka Anda minta diberi kepercayaan oleh konstituen. Pak Mahfud, kalau Pak Mahfud ini kalau ditanya nih, ini publik berhak untuk nanya karena calon-calon pemimpin nih, kalau Gelora sendiri dengan biaya yang sangat mahal itu sumber dananya bisa dipertanggungjawabkan Pak Mahfud, atau tadi Pak Mas Gary cerita, wah banyak juga kok yang secara sukarela, nggak perlu kita menghitung secara materi gitu. Ya, memang dari awal ketika kita mendirikan partai politik ini kita sadar ini adalah kerja perjuangan ya. Apalagi di Gelora ini kan lebih banyak digerakkan oleh para aktivis ya yang tidak punya backup sumber dana yang besar.
Jadi yang kita kembangkan memang prinsip swadana selama ini ya. Termasuk ketika kita menyiapkan persiapan daftar KPU itu ternyata memang di lapangan banyak sekali komponen-komponen biaya yang harus dikeluarkan. Sebagai contoh misalnya ketika daftar ke KPU mau tidak mau kita harus mencetak KTA. Dan mencetaknya itu bukan secara digital ya, tapi secara virtual, secara fisik ya? itu harus ada kartu tanda anggotanya. Dan ternyata untuk mencetak itu perlu alat cetak dan seterusnya, yang ketika kita hitung untuk sejumlah kabupaten kota itu memang menjadi besar. Tetapi karena kita sadar bahwa dari awal ini adalah kerja perjuangan, jadi memang kita kembangkan betul, kita bangun semangat volunteerisme gitu ya, swadana, sehingga beban pendanaan yang besar ini jadi terdistribusi ke banyak pihak ya. Nah, tetapi memang perlu juga dipikirkan misalnya begini, kalau kita lihat tadi sudah disampaikan, salah satu komponen biaya yang besar itu misalnya untuk sewa kantor. Ya. Karena kan disyaratkan dalam PKPU, kantor ini kan dipakai sampai akhir tahapan pemilu. Sampai 2024 kira-kira sampai ya? akhir 2024. Artinya kalau dia sewa untuk 3 tahun dari sekarang. Nah, yang terjadi misalnya ini pengalaman kami di Gelora, ketika kami membangun organisasi ini di era pandemi dan ada keterbatasan gerak secara fisik, akhirnya kami mensiasati dengan mengembangkan yang kita sebut virtual office. Jadi kantor itu ada tapi secara virtual, lalu kemudian pertemuan-pertemuan fisik karena terbatas itu kami memanfaatkan tempat-tempat pertemuan umum. Ya misalnya kami rapat di kafe-kafe begitu ya. Sebagaimana sekarang banyak kantor tutup lalu mereka beralih ke co-working space gitu ya. Iya, jadi saya kira ini satu adjustment, satu penyesuaian yang terjadi di lapangan sebagai dampak dari pandemi. Nah, tetapi di aturan saya tidak tahu nanti PKPU yang baru nanti apakah Anda berharap itu penyesuaian Pak Mahfud, maaf saya potong, apakah Anda berharap segala dinamika yang terjadi ini bisa diakomodir di PKPU atau seperti apa? Ya menurut saya itu perlu dipertimbangkan ya, ini mumpung PKPU yang baru nanti belum keluar, saya kira ini menjadi dinamika lapangan yang perlu juga dipertimbangkan oleh KPU dan juga nanti pemerintah dan DPR ya. Yang kedua misalnya begini, salah satu keberatan partai politik di 2019 yang lalu kaitan dengan sipol ini adalah kaitan dengan nomor anggota yang berbasis nomor induk kependudukan. Ya. Kalau misalnya nanti seluruh data anggota per kabupaten kota ini diinput secara online dan basisnya NIK misalnya, maka kita perlu di dalam PKPU ini mengantisipasi betul kegandaan NIK sejak awal data itu di entry. Oke, berarti ranahnya di Dukcapil dong, Pak Mahfud? Ya betul, karena kan memang basisnya di situ ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa apakah di dalam sistem informasi partai politik yang disiapkan oleh KPU nanti itu bisa mengidentifikasi kemungkinan keanggotaan ganda sejak awal data itu diinput, atau keanggotaan ganda ini baru terdeteksi ketika KPU melakukan verifikasi secara faktual di lapangan. Nah kami sendiri di Partai Gelora memang sudah mengantisipasi, jadi data 645 ribuan anggota yang sudah terdaftar ini kami terpaksa validasi ulang. Kami datangi satu secara mandiri dan kami maksudnya minta mereka membuat surat pernyataan menjadi anggota partai secara tertulis. Ini untuk mengantisipasi potensi kegandaan nanti. Oke, baik. Nanti saya tanyakan itu ke Pak Hashim, saya juga nanti tanyakan ke Pak Hadar mengenai biaya politik. Nggak bisa dibilang biaya politik. Biaya untuk logistik untuk memenuhi syarat menjadi peserta pemilu ini besar sekali. Nah, konsekuensinya dalam konteks demokrasi itu seperti apa? Sesaat lagi di Forum Christian.